Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat baik, yang penuh dengan kasih dan setia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Kalau kami ada saat ini, itu semua karena Tuhan punya maksud dan rencana yang baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 20 ayat yang ke-7. Tertulis demikian: Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keturunan dari keluarga penjahat yang dijuluki The Jukes sangat mencengangkan. Dari sejumlah keturunannya yang berhasil dilacak, 76 orang diantaranya berulang kali berurusan dengan hukum karena tindak kriminal yang dilakukan mereka. 18 orang menjadi penjaga rumah bordil, 120 orang menjadi pelacur, dan sisanya yang lain hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Hanya 20 orang dari keturunan The Jukes yang belajar tentang perdagangan, namun 10 di antara 20 orang ini harus menjalani disiplin di dalam penjara. Berkebalikan dengan itu, sebuah penelusuran dilakukan terhadap keturunan dari Jonathan Edwards, seorang teolog dan filsuf Kristen terkenal di Amerika Serikat. Dari lebih 400 orang keturunannya, 14 orang menjabat sebagai pemimpin universitas. 100 orang adalah profesor, 100 orang melayani Tuhan sebagai penginjil, misionaris dan guru teologi, dan lebih dari 100 orang lainnya berprofesi sebagai pengacara dan hakim. 60 orang lainnya menjadi dokter, dan sisanya mempunyai berbagai profesi penting di berbagai bidang, seperti di bidang sastra dan bidang industri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada relasi positif antara peranan orang tua dengan kehidupan masa depan anak-anak. Anak-anak yang dididik dalam kebenaran dan takut akan Tuhan akan menjadi anak-anak yang diberkati dan berhasil dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang tua yang hidup dalam kejahatan dan ketidakbenaran akan memberikan pengaruh negatif terhadap sikap anak-anak dan keturunannya yang berikutnya. Dalam Amsal 20 ayat 7 ini dikatakan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Ayat ini saudara mengandung pesan buat kita semua sebagai orang tua untuk menjaga hidup kita bersih di hadapan Tuhan dan manusia. Sebagai orang tua, kita hendaknya memberikan teladan yang baik dan mendidik anak-anak dalam kasih Tuhan, serta membimbing mereka untuk mengenal Tuhan secara pribadi, supaya mereka hidup dalam kebenaran. Sebaliknya, sebagai anak, kita tidak bisa memilih dilahirkan dari siapa, tapi kita dapat memilih bagaimana jalan kehidupan yang kita akan jalani dengan cara menerima Tuhan dalam hidup kita dan hidup dalam kebenaran, supaya hidup kita mengalami berkat Tuhan. Amsal yang pertama ayat yang ke-8 mengatakan, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat ini saudara berlaku bila orang tua mengajarkan kebenaran, tapi tidak berlaku apabila ayah dan ibu hidup dalam kejahatan dan kebebalan. Bagi seorang anak yang hidup dalam keluarga demikian, jangan salahkan orang tuamu dan jangan salahkan Tuhan, tapi ambillah keputusan untuk hidup benar yang berbeda dari orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita semua berlaku ayat ini, yaitu Amsal 20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Mari saudara, putuskanlah segala kejahatan
dan ikatlah kebenaran dalam hidup kita. Hiduplah dalam kebenaran, agar berbahagia hidup kita dan keturunan kita. Berkat dan penyertaan Tuhan yang baik dan sempurna menjadi bagian kita sampai seterusnya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk kami menjaga hidup kami sebagai orang tua, agar hidup kami benar, memberikan teladan yang baik, dan agar kami membimbing anak-anak kami dalam takut akan Tuhan, supaya mereka hidup dalam kebenaran. Dan sebagai anak, Tuhan menghendaki agar kami memilih Tuhan, memilih kebenaran, supaya kami hidup senantiasa setia dan takut akan Tuhan, tidak menyalahkan orang tua kami, tidak menyalahkan Tuhan mengapa kami harus dilahirkan, tapi kami mensyukuri segala berkat Tuhan dan menjalani hidup ini dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami merindukan agar kehidupan kami dan keturunan kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya kami mau hidup setia, mengasihi Tuhan, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami, dan biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, agar Tuhan Engkau turun tangan, memberikan pertolongan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, serta berikanlah jalan keluar, pertolongan mujizat-Mu bagi setiap kami yang sedang mengalami masalah dalam kehidupan ini. Kami percaya kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.